teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Nama aku Fauzan. Dan aku Wardah. Sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan membahas analisis pelanggaran prinsip corporate governance oleh PT Semen Indonesia. So, without any further ado, mari kita mulai. Check this out. PT Semen Indonesia sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia berencana membangun pabrik di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan produksi semen nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun, sejak awal rencana ini diumumkan, terjadi perlawanan dari masyarakat, terutama para petani yang khawatir akan dampak lingkungan. Mari kita bahas lebih lanjut. Pada awalnya, rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia dilakukan dengan kajian geologi dan sosial untuk menentukan lokasi yang tepat. Kecamatan Gunem akhirnya dipilih karena memiliki kandungan batu kapur yang melimpah sebagai bahan baku utama semen. Pada tahun 2013, PT Semen Indonesia resmi mengumumkan pembangunan pabrik di Kecamatan Gunem, tepatnya di Desa Kadiwono dan Tegaldowo. Keputusan ini tentunya menuai pro dan kontra. Pemerintah daerah mendukung proyek ini untuk meningkatkan perekonomian, sementara masyarakat khawatir akan dampak lingkungannya. Meski terdapat penolakan, namun pada tahun 2014 pembangunan pabrik tetap dimulai. Pihak perusahaan mengklaim telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan analisis dampak lingkungan atau yang dapat disebut sebagai AMDAL. Namun, masih sama seperti sebelumnya, masyarakat setempat terutama petani sangat menolak keras proyek ini. Sejak tahun 2015, aksi protes semakin membesar. Warga, terutama ibu-ibu dari komunitas Kendeng, melakukan aksi mendirikan tenda di sekitar lokasi pembangunan pabrik, di mana ini merupakan bentuk dari perlawanan mereka. Puncaknya, pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan warga dan membatalkan izin lingkungan PT Semen Indonesia, di mana ini menjadi kemenangan yang besar bagi para aktivis lingkungan. Meskipun izin lingkungan sebelumnya dibatalkan, namun pada tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah saat itu, yaitu Ganjar Pranowo, menerbitkan izin baru dengan revisi dokumen AMDAL. Merespon kebijakan ini, sejumlah petani melakukan aksi cor kaki dengan semen di depan Istana Negara di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap keberlanjutan proyek. Pada tahun 2020, meski masih ada penolakan dari sebagian warga, namun pabrik semen di Gunem resmi mulai beroperasi. PT Semen Indonesia menyatakan bahwa mereka telah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berkomitmen menjaga keseimbangan ekosistem sekitar. Berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan pada ekosistem di sekitar lokasi tambang. Kemudian, beberapa sumber air yang sebelumnya digunakan oleh petani mengalami penurunan debit. Hal ini kembali memicu kekhawatiran warga terkait dampak jangka panjang operasional pabrik. Pada Mei 2024, PT Semen Indonesia mengumumkan berbagai upaya konservasi lingkungan di area pabrik Rembang. Perusahaan melaporkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah spesies flora dan fauna melalui penanaman pohon dan pembangunan habitat alami. Hingga tahun 2023, terdapat 588 spesies flora dan 196 spesies fauna di area pabrik, termasuk spesies langka yang dilindungi seperti elang ular bido dan kupu-kupu sayap burung. Kasus PT Semen Indonesia tersebut dapat memberikan gambaran penting mengenai bagaimana prinsip corporate governance seharusnya diterapkan dalam dunia bisnis. Lalu, apa yang dimaksud dengan corporate governance? Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional,
berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam jangka panjang. Prinsip corporate governance ada 5. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama adalah transparansi. Transparansi berarti perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Informasi ini mencakup keuangan, operasional, serta kebutuhan strategis yang mempengaruhi bisnis. Prinsip kedua adalah keadilan. Perusahaan harus memperlakukan semua pihak dengan adil, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus yang merugikan pihak tertentu. Prinsip ketiga adalah akuntabilitas. Setiap pemimpin perusahaan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Dengan adanya akuntabilitas, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai dengan tujuan bisnis yang sehat. Prinsip keempat adalah responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan hukum dan menjalankan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan serta sosial. Hal ini mencakup etika bisnis, kepatuhan hukum, dan praktik keberlanjutan. Prinsip kelima adalah kemandirian. Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika. Nah, itu dia 5 prinsip corporate governance. Terdengar sangat simpel, bukan? Namun apakah seluruh perusahaan dapat menerapkannya? Atau justru terdapat pelanggaran terhadap prinsip tersebut? Lalu bagaimana dengan PT Semen Indonesia? Mari kita bahas di segmen berikutnya. Seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang kasus tadi, kami akan rangkum pelanggaran yang pernah dilakukan oleh PT Semen Indonesia terhadap 5 prinsip corporate governance. Pelanggaran prinsip pertama yaitu transparansi. PT Semen Indonesia kurang transparan mengenai informasi tentang peletakan batu tanda jadi pembangunan pabrik semen yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Tak hanya itu, kurangnya transparansi juga terjadi dalam penyusunan AMDAL, di mana terdapat informasi yang ditutup-tutupi mengenai dampak negatif pembangunan pabrik, seperti penurunan kualitas air bersih dan tidak melibatkan warga dalam penyusunannya. Dalam kasus ini, prinsip keadilan juga belum dipenuhi karena terdapat informasi bahwa masyarakat sekitar tidak diikutsertakan dan tidak diberitahu tentang pembangunan pabrik dalam segi rencana dan eksekusinya, sehingga hal ini melanggar prinsip keadilan. Selanjutnya, pelanggaran prinsip akuntabilitas yang ditandai oleh tidak berjalannya seluruh program yang dijanjikan oleh PT Semen Indonesia, seperti pembangunan pabrik yang tidak merusak kualitas air, membuat waduk untuk mengairi sawah petani, melibatkan masyarakat dalam pembangunan pabrik semen, dan lain sebagainya. PT Semen Indonesia juga melanggar prinsip responsibilitas, yaitu melakukan revisi AMDAL secara mandiri, yang mana tindakan ini tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Tak berhenti pada itu saja, prinsip independensi juga dilanggar. Dibuktikan dengan pembangunan pabrik yang tetap berlanjut yang didasari oleh pendapat pemerintah, yang mana terdapat klaim bahwa pembangunan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sedangkan hal itu bertentangan dengan pendapat warga. Memasuki segmen yang terakhir yaitu saran. Kami menyarankan beberapa upaya yang dapat digunakan untuk perbaikan kasus yang terjadi dan mencegah adanya kasus-kasus baru pada PT Semen Indonesia berdasarkan penyelesaian kasus serupa. Pertama, benefit sharing agreement, yaitu melakukan pembagian manfaat ekonomi langsung pada warga yang terdampak. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan proyek tambang di Kanada. Kedua, meningkatkan transparansi. Transparansi mengenai rencana ke depannya yang dapat berdampak pada lingkungan
dan masyarakat sekitar melalui dialog terbuka dan mediasi. Dialog terbuka dan mediasi juga dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat. Upaya ini merupakan salah satu strategi efektif dalam meredam konflik PT Freeport Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan audit tata kelola independen secara berkala. Hal ini sering diterapkan oleh perusahaan tambang di Australia yang secara rutin diaudit oleh lembaga ESG untuk menghindari penolakan komunitas. Itu tadi pembahasan mengenai pelanggaran prinsip corporate governance dengan menganalisis kasus PT Semen Indonesia di Rembang. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya penerapan tata kelola yang baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi.